Shalom. Sebelum kita mulai, mari mendengarkan panduan ibadah online kita. Pastikan orang tua mendampingi saat menonton. Siap menonton dengan baju rapi dan sopan. Lalu dengarkan arahan dari ibu atau bapak guru. Ingat, tetap fokus saat ibadah sedang berlangsung. Dan siapkan hati serta sikap yang manis terhadap Tuhan Yesus. Selamat beribadah. Shalom, selamat hari Minggu. Selamat hari Minggu Ibu Guru Debbie. Selamat hari Minggu Ibu Guru Yoldis. Ibu Guru Yoldis sukacita? Sangat sukacita Ibu Guru. Ya, kita harus bersukacita karena hari ini kita mau bersekolah minggu, kita mau memuji Tuhan, kita mau membaca Alkitab. Tapi sebelumnya kita sapa dulu adik-adik yang ada di rumah. Apa kabar adik-adik yang ada di rumah? Baik, sangat baik, luar biasa. Yes, yes, yes. Iya, semuanya sudah siap bersekolah minggu, semuanya berdiri. Kita angkat pujian, ku dengar bunyi lonceng gereja. Ikuti gerakannya Ibu Guru ya. Ku dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Kita ulangi pujian ini. Ku dengar bunyi lonceng gereja, ding dong dong, panggil saya ke gereja, ding dong dong. Oke, kita mau berdoa, semuanya lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Tuhan bersama kita dan pasti melindungi kita. Semua katakan, Amin. salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah bersama-sama. Salam juga. Oke, sekarang kita akan membaca Mazmur, terambil dari Mazmur 10 ayatnya yang ke-17. Mazmur 10 ayatnya yang ke-17. Keinginan orang-orang yang tertindas telah Kau dengarkan, ya Tuhan, Engkau menguatkan hati mereka, Engkau memasang telingamu. Ya, amin. Ibu Guru, hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, mari kita bersiap-siap semuanya. Kita akan menyanyi baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, kita akan berdoa. Mari semua anak-anak sikap berdoanya lipat tangan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang sungguh baik dalam kehidupan kami. Hari ini Tuhan kami boleh bersyukur dapat beribadah kembali meskipun melalui virtual. Saat ini Tuhan Engkau memberkati ibadah kami, terkhususnya kami akan mendengarkan berita firman-Mu. Berkati Ibu Guru Devi yang akan membawakannya, Engkau memberkati dia. Ini doa anak-Mu, haleluya, amin. Shalom anak-anak sekolah minggu yang hebat, keren dan oke. Senang kembali Ibu Guru menjumpai anak-anakku di rumah. Nah, anak-anak sekolah minggu Ibu Guru mau tanya, ada tidak yang
selalu menginginkan apa yang orang lain punya. Contohnya misalnya, sudah dapat mainan, minta lagi mainan. Padahal sudah ada mainannya. Apalagi kalau mainannya punyanya temannya, mau juga mainannya temannya. Ada tidak yang seperti itu? Ada tidak? Pasti ada ya. Terus kalau tidak dikasih, pasti marah, pasti ngambek, pasti sedih. Bahkan ada yang tidak mau makan, ada yang marah-marahin mamanya, pasti ada ya. Nah, sama dengan cerita kita hari ini. Cerita kita hari ini mau menceritakan tentang seorang yang sangat serakah, yang sangat rakus, semua milik orang mau diambil. Padahal orang ini sangat kaya, semua sudah dia miliki. Barang-barangnya sudah ada, dia orang kaya, tinggal di tempat yang bagus, tinggal di istana. Dia adalah seorang raja. Kira-kira siapa ya orang ini? Siapa ya yang mau selalu mengambil miliknya orang lain? Penasaran tidak? Pasti penasaran. Kalau begitu, duduk yang manis, dengar dan simak baik-baik ceritanya. Nah, raja ini bernama Raja Ahab. Ibu guru mau tanya lagi anak-anak di rumah, siapa namanya nih raja? Betul sekali, Raja Ahab. Nah, Raja Ahab ini punya juga istri bernama Isabel. Nah, mereka ini terkenal dengan kejahatannya. Menyembah berhala, menyembah patung-patung, kemudian tidak taat sama Tuhan. Mereka kenal dengan jahat. Nah, anak-anak, pada suatu hari Raja Ahab keluar dari istananya. Dia jalan-jalan, dia melihat ke kanan dan ke kiri. Dia melihat istananya yang begitu bagus dan indah. Kemudian dia keluar lalu dia melihat, di sebelah istananya ada kebun anggur. Nah, kebun anggur ini tumbuh subur, luas, berbuah yang banyak. Kemudian Ahab berencana untuk mengambilnya. Saya harus memiliki kebun anggur ini. Padahal Ahab sudah punya kebun, Raja Ahab sudah punya kebun juga. Tapi dia mau memilikinya lagi. Saya harus memiliki ini karena kebunnya ini bagus tempatnya, ada tepat di samping istanaku. Saya harus mencari tahu siapa kira-kira pemilik kebun ini. Lalu dia pun mulai mencari, siapa ya? Siapa yang punya kebun ini? Siapa ya? Dan ternyata yang punya kebun ini bernama Nabot. Coba adik-adik di rumah, anak-anakku di rumah coba menyebut siapa? Siapa? Nabot, namanya Nabot. Lalu Raja Ahab pergi menemui Nabot. Raja Ahab bilang, Nabot, bolehkah saya membeli kebun anggurmu yang ini? Terus Nabot bilang, maaf tuanku raja, saya tidak menjual kebun anggur ini. Karena kebun anggur ini adalah pemberian ayah saya. Yang dikasih juga dari nenek dan kakek saya, jadi saya tidak akan pernah menjual kebun ini. Lalu Raja Ahab marah. Dia sedih karena Nabot tidak ingin menjual kebun anggurnya. Dia pulang ke rumahnya, dia pulang ke istananya. Sampai di istana dia ngambek. Dia marah, tidak mau makan. Dia sedih, tidak mau makan. Lalu istrinya yang bernama Isabel melihat, ada apa ini dengan Raja Ahab? Kenapa Raja Ahab sedih? Kenapa Raja Ahab tidak mau makan? Lalu dia bertanya. Dia bilang, Raja, apa yang membuat engkau bersedih? Raja kemudian menjawab, saya sedih, saya marah karena Nabot tidak ingin menjual kebun anggurnya yang di samping istana. Lalu Isabel bilang begini, tenang tuanku raja, serahkan ini sama saya. Nah, Isabel pun kemudian merancangkan suatu kebohongan, merancangkan kejahatan. Apa yang dia lakukan? Dia menulis surat, dia memberitakan tentang hal bohong tentang Nabot, menceritakan hal-hal jelek tentang Nabot. Akhirnya Nabot pun dilempari oleh batu
oleh para pemimpin-pemimpin istana dan juga oleh rakyat yang ada di situ. Nabot dilempari batu hingga dia mati. Dan kebun anggur Nabot diambil oleh Ahab. Nah, Tuhan tidak suka karena Ahab ini mengambil milik orang lain dan kedua dia melakukan kejahatan karena membunuh Nabot. Akhirnya Tuhan mengutus Nabi Elia untuk memberitahukan kepada Ahab bahwa yang dilakukan ini adalah salah. Nabi Elia pun datang menemui Raja Ahab dan menyampaikan bahwa engkau akan menerima hukuman dari Tuhan karena apa yang engkau lakukan ini jahat di mata Tuhan. Apa yang kau lakukan ini dosa di mata Tuhan dan Tuhan tidak suka itu. Mendengar itu, Raja Ahab sangat sedih. Dia menyesali perbuatannya. Akhirnya dia melepaskan jubahnya, kemudian dia memakai kain kabung dan berkabung sampai dia juga tidak mau makan karena dia menyesali perbuatannya. Nah, anak-anakku yang di rumah, dari cerita kita hari ini, Ibu Guru mau bilang begini sama kita. Tuhan Yesus bilang sama kita bahwa kalau kita sudah punya, jangan lagi minta yang punyanya orang lain. Ya, jangan mengingini orang lain. Jangan mengingini barang-barangnya orang lain. Apa yang ada sama kita itu kita harus syukuri. Yang Tuhan sudah kasih sama kita, kita harus bersyukur. Ya, jangan juga mau memiliki barang-barang yang bukan punyanya kita. Jangan mengingini barang-barang yang bukan miliknya kita. Karena sama saja kalau kita mengambil itu namanya mencuri. Iya toh? Namanya mencuri. Jadi Tuhan tidak ingin kita melakukan hal yang jahat di mata Tuhan. Dan Tuhan mau supaya kita terus bersyukur, bersyukur dan bersyukur. Apa yang ada pada kita, apa yang kita miliki saat ini. Karena kita yakin bahwa itu yang dikasih Tuhan itu pun yang terbaik buat kita. Ya, tetap bersyukur dan jangan melakukan kejahatan mengingini apapun yang dipunyai sesama kita. Kalau itu bukan haknya kita. Nah, demikian cerita kita. Cerita kita hari ini terambil dari 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai 29. Ibu Guru ulang ya. 1 Raja-Raja 21 ayat 1 sampai ayat yang ke-29. Judul ceritanya Kebun Anggur Nabot. Jangan dilupa ya dibaca di rumah ya. Makasih, Tuhan Yesus memberkati. Nah, Ibu Guru Yoldis, tadi Ibu Guru Devi sudah cerita bahwa kita harus selalu bersyukur dengan apa yang kita punya. Kita tidak boleh mengingini apa yang orang lain punya. Karena itu adalah perbuatan dosa. Tuhan tidak suka. Oke, sekarang kita akan angkat satu pujian lagi, DOSA. Ayo semua anak-anak kita berdiri. Oke, sekarang kita akan membawa tanda ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan. Karena Tuhan sudah baik sama kita, Tuhan sudah menyertai kita.
kita sudah seharusnya Bersyukur Ibu Guru. Ya, sambil persembahan dijalankan, kita angkat pujian, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Kita lagi pujian ini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan. Nah, anak-anak sekolah minggu, mari kita sama-sama berdoa ya. Kita satu di dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan yang kami alami dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, hari ini kami masih diberi kesempatan datang bersama-sama memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Kami berdoa berterima kasih Tuhan buat firman-Mu, ajar kami untuk selalu menjadi anak-anak yang terus bersyukur di dalam Tuhan untuk apa yang kami miliki saat ini. Karena kami tahu Tuhan, semua yang kami miliki ini adalah berkat dari Tuhan. Dan ajar kami juga anak-anak Tuhan untuk selalu menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, bersyukur buat persembahan yang boleh kami berikan. Kiranya Tuhan memberkati sehingga dapat kami pergunakan untuk pelayanan-Mu di tengah-tengah jemaat kami, jemaat Masale, khususnya buat anak-anak sekolah minggu kami. Ya Tuhan Allah kami juga mau mendoakan ya Tuhan buat anak-anak sekolah minggu kami dalam masa pertumbuhan, dalam masa perkembangan, bahkan dalam masa pendidikan. Ajar mereka Tuhan untuk selalu menjadi anak yang setia dan taat, melakukan kehendak Tuhan dalam kehidupan mereka, menjadi anak yang dengar-dengaran kepada orang tua, dan anak yang takut akan Tuhan sehingga mereka dapat memancarkan terang kasih Tuhan dalam setiap langkah kehidupan mereka. Dan ajarkan mereka Tuhan untuk senantiasa berpegang teguh dan berpengharapan kepada Tuhan untuk meraih cita-cita mereka. Tuhan, kami juga mendoakan akan Bapak dan Ibu guru yang Tuhan percayakan untuk membimbing, mengajar anak-anak sekolah minggu yang Tuhan karuniakan bagi mereka. Kiranya Engkau terus memberkati Bapak Ibu guru sekolah minggu dalam mengemban tugas dan tanggung jawab pelayanan dan pekerjaan yang Tuhan percayakan. Dan biarlah Tuhan melalui kesemuanya itu berkat-berkat Tuhan pun juga akan terus mengalir dalam kehidupan para Bapak dan Ibu guru kami. Berdoa juga ya Tuhan buat guru-guru sekolah minggu kami. Buat orang tua kami berdoa bagi kedua orang tua kami Tuhan. Engkau terus akan memberkati, memberikan sehat dan kuat bagi mereka dalam membimbing kami, dalam mendidik kami anak-anak karunia Tuhan. Sehingga mereka tetap sehat kuat dalam menjalani kehidupan mereka. Juga berdoa Tuhan bagi bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, di masa-masa pandemi ini kami terus mendoakan bangsa negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memulihkan bangsa kami, negara kami dari wabah COVID-19 bahkan dari bencana. Sehingga bangsa kami kembali pulih dan boleh kembali berada dalam damai sejahtera Tuhan. Para pemerintah kami Tuhan dari pusat hingga ke pelosok, Tuhan beri hikmat, sehat dan kuat untuk menjalani tanggung jawab pekerjaan mereka dalam memimpin kami bangsa Indonesia. Ya Allah ya Tuhan kami, biarlah ibadah kami saat ini dapat berkenan di hadapan hadirat Tuhan. Kami mendoakan teman-teman kami yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lalai, yang malas Tuhan ketuk pintu hatinya, dan yang berduka Tuhan yang akan selalu menjadi penghiburan sejati bagi mereka. Inilah doa kami, inilah ungkapan syukur kami Tuhan, yang kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama demikian. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami yang bersalah seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang salah, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, anak-anak, sekarang kita akan membaca petunjuk hidup baru yang terambil dari Keluaran 20 ayat yang ke-17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Amin. Amin. Ya, Ibu Guru, Tuhan Yesus sangat baik dalam Iya. kehidupan kita. Dia selalu memberikan apa yang kita butuhkan. Untuk itu bersama-sama kita mengangkat pujian God is so good. Ikuti gerakannya Ibu Guru ya. God is so good, God is so good, God is so good to me. Allah itu baik. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. Ya, Ibu Guru, saat ini kita akan menerima berkat dari Tuhan. Anak-anak di rumah, mari kita menerima berkat Tuhan, kita berdoa. Tuhan memberkati kita, Tuhan mengasihi kita, Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Bersama-sama kita angkat pujian, Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Mulai waktu